Bu ganteng kok bubuk cantik. Oke, Ustadz awali dulu ya, anak-anak ya. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini sholat subuhnya tepat waktu semua, sholat subuhnya. Yes. Oh, bisa sholat subuh. Oh, Ya, aku sholat alhamdulillah. Yang subuh. terpenting jangan sampai kalian meninggalkan Sholat. sholat ya. Dan untuk kelas 6 sholat subuh jangan jam setengah 6 ya. Jangan terbit matahari kalian sudah sholat. Kenapa? Ya. Sudah sholat duha? Ada yang sudah sholat duha? Alhamdulillah, ada yang sudah, ada yang belum. Nanti yang belum silahkan habis kuliah online ini nanti bisa sholat duha. Oke? Biasanya sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa, ya. Oke. Doa akan belajar. Alhamdulillah, ya, kita sudah berdoa semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih anak-anak hebat yang kemarin dan hari ini sudah mengikuti kelas online Google Meet secara rutin ya. Semuanya kameranya diaktifkan dulu. Ustadz akan absen kalian ya. Kameranya diaktifkan dulu anak-anak hebat. Oke, Ustadz akan absen dulu. Dari kelas Brilian ya, dari kelas Brilian dulu. Mas Abbas hadir, Mas Abbas. Mas Abbas hadir, Mas Abbas. Abbas belum masuk, Us. Oh, belum masuk. Mas Alvin hadir? Hadir, Hadir. Mbak Atifah hadir. Mbak Ataya? Hadir, Hadir. Mas Davin. Halo, Val. Davin hadir? Hadir. Yang lainnya yang tidak Ustadz panggil tolong diam terlebih dahulu ya nak, biar tidak mengganggu yang lain. Mas Rizka hadir, Mas Rizka. Rizka? Hadir. Mas Gali? Mas Gali hadir? Halo Gali. Oh, Gali belum masuk ya. Mas Hafid? Hafid hadir? David. Hafid belum. David. Hasna? Mbak Hasna hadir?
Mbak Hasna. Oh, Gali hadir ya, Mbak Hasna. Belum ada jawaban ya. Mbak Hasna. Mbak Keisha. Keisha Hadir. ya. Halo Keisha. Hadir. Oke, good. Mbak Keisha, Mbak Kansa. Mbak Kansa. Oh, Kansa di sini ya. Terus Mas Tara. Tara hadir, Mas Tara. Hadir. Mas Tara hadir. Mbak Safa. Safa. Safa hadir. Mbak Safa nggak ada ya. Kemudian Mas Nyuwito, Mas Wito, Mas Wito hadir, Mas Wito. Terus Mas Nyuwito. hadir. Koneksi jaringan hadir terputus. Oh, hadir. Mbak Rania, Mbak Ila, Mbak Rania. Mbak Rania hadir. Jaringan tuh ngelek. Push. Hadir. Hadir, good. Mas Riki. Terus. Riki hadir, Riki. Terus. Riki hadir. Ya, Mbak Tanali, Mbak Tanali. Hadir Us. Hadir. Mas Idan, ya, tadi ada. Mas Idan ya. Mbak Vira. Hadir. Oh, Vira ada di sini, Vira. Maaf. Mas Zuril. Mas Zuril hadir. 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 Mbak Senan. Senan. Hadir Us. Hadir. Mbak Binar. Hadir. Hadir. Wah, kenceng ya. Oke, good. Kemudian dari kelas 6 excellent. Ya. Excellent. Mas Rilza, hadir Mas Rilza. Hadir Us. Hadir. Mbak Kaila. Hadir Us. Hadir. Mas Asraf. Hadir. Hadir. Mbak Magda. Hadir. Hadir. Mas Felda. Hadir. Mbak Aya. Hadir. Hadir. Mas Fareza ganteng. Fareza. Hadir. Hadir. Mbak Feve. Hadir. Mbak Feve. Hadir. Hadir. Mbak Zafi. DPM. Zafi. Zafi hadir. Belum ada suaranya. Mbak Neta. Janeta. Juga belum. Mbak Yasmin. Koneksi jaringan Anda terputus. Yasmin. Hadir. Hadir. Yasmin ya. Mbak Jihan. Hadir. Hadir. Mas Krisna. Hadir. Mas Akila. Kosong. Akila. Hadir. Buang sendiri. Mbak Maura. Hadir Us. Mas Rafa. Hadir Us. Mas Irza. Irza. Irza belum masuk ya. Mas Noval. Hadir. Mbak Talita hadir. Mbak Vita. Hadir. Oke, good. Ya, yang belum hadir Mbak Zafi, Mbak Neta ya. Yang belum hadir. Abbas. Abbas ya, tadi Abbas. Ya, Ya Us, Abbas kayaknya masih tidur. ya, nggak apa-apa. Ya, tadi sudah Ustaz absen. Terima kasih anak-anak. Silakan hari ini kita murojaah ya. Sama seperti kemarin, semua mikrofon dinonaktifkan kecuali yang Ustaz tunjuk untuk membaca. Yang Ustaz tunjuk pertama kali adalah Mas Reza. Mas Fareza. Kenapa? Oke, silakan dibuka surat Al-Adiyat. Mas Fareza. Ya benar Us. Silakan. Sabar Us, baru dibuka Us. Ya. Ya, Oke, aku surat kenal lagi. Al-Adiyat Mas Fareza silakan dihafalkan. Nanti yang lainnya mendengarkan. Nanti biar
bisa melanjutkan ayat yang dibaca teman sebelumnya. Ya. Udah Us, boleh aku mulai? Ya, bisa dimulai Mas Fareza, Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat gitu ya. Yuk. Surat Al-Adiyat, surat yang ke-100, artinya kuda perang, terdiri dari 11 ayat, tergolong surat Makkiyah. Loh, Mas Fareza telah keluar dari rapat. Mungkin jaringannya tidak bagus ya Mas Fareza ya. Ya diganti dulu Mbak Vita. Mbak Vita, halo Mbak Vita. Ya, Us. Ya, dilanjutkan Al-Adiyat. Ya, surat Al-Adiyat. Tadi mungkin Mas Surat Fareza. Al-Adiyat, surat yang ke-100, artinya kuda perang, terdiri dari 11 ayat, tergolong surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil hubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idil lahabir. Oke, good. Terima kasih Mbak Vita. Sekarang Ustadz kepengen dilanjutkan Mas siapa ya? Mas Rilza. Halo Mas Rilza. Dengar suaranya Ustadz, Mas Rilza? Ya, Us. Oke, sekarang dibaca surah Al-Fajr. Al-Fajr. Ya, sudah Al-Fajr? Sudah. Oke, silakan. Surah Al-Fajr. Surat Al-Fajr, surat yang ke 80 sampai 89. Artinya waktu fajar, terdiri dari 30 ayat, tergolong surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asar wassafi wal watar wal laili ida yasar hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama datil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wasamudal ladzina jabu sahra fil wad wa fir'auna dil autad alladzina cukup. Terima kasih Mas Rilza. Dilanjutkan Mbak Keisha. Kasih aku keluar nge-lag Us. Ya nggak apa-apa, nanti tak suruh lagi. Mas Fariza di mikrofonnya di nonaktifkan dulu. Mbak Keisha, dilanjutkan Mas Rilza. Alladzina tagaw fil bilad fa aksara fi fasad fa fasabbalai rabbuka sauta adab inna rabbaka labil mirsad fa amma insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qara alaihi rizqah faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tu'rimuna yatim wa la tahadduna ala ta'amil agak panjang. wala tahaddun wala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aqlan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Oke, cukup. Dilanjutkan Mbak Rania. Halo Mbak Rania. Ya. Dilanjutkan Kala adukadul arkudakang kala ida dukatil ardudakan daka adul arkudakang daka waja rabbuka wal malaku sofa waji ayoma idin bijahan nama yoma idin yatazakkaru insan an yaqulu ya laitani qaddamtu li hayat ayoma ayu
wala yusik wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah lidah. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Ila. Sekarang kita murojaah surah Abasa. Ustadz kepengen siapa ini ya yang belum Ustadz tunjuk ya? Yang biasa Ustadz tunjuk. Aku. Siapa? Ya Mas Fariza dulu ya, Abasa ya, 1 sampai 10 dulu Mas Fariza. Tadi kan keluar tadi kamu. Jaringan ya tadi ya, jaringannya ya. Ya ngelek jaringannya tidak mendukung. Oke, silakan Mas Fariza surat Abasa 1 sampai 10. Ya, surat Abasa surat yang ke-80 artinya bermuka Masam, terdiri dari 42 ayat, tergolong surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u amma man istaghna fa anta lahu tasudda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Dilanjutkan Mas Krisna ya. 11 sampai 5 ayat ya, 11 sampai 15. Ya. 11 sampai 15. Ya. Fala nahu innaha tadhkirah faman sa'adakara fi suqaratin marfu'atin mutahharah ya di safara kiraman barara qatilal insanu mikrofonnya tolong dimatikan dulu. Krisna? Sudah, oke, terima kasih. Sekarang Mas Tara, halo Mas Tara. Dilanjutkan 16 sampai 20. Ya, 16 sampai 20 Mas Tara. 16. Oke. Ulang insanu ma'a faroh min ayyu in kating kolangkuhu fakoddaro asab yasaro. Oke, cukup. Sekarang dilanjutkan Mbak Senan. Halo Mbak Senan. Halo. 21 sampai 25 Mbak Senan. Oke. Summa matahu fa akbaroh summa yasha'a ansyarah kalla lama yaqdima amaroh fal yanzuril insanu ila ta'ami anna sabaqnal ma'a sabba. Oke, cukup. Dilanjutkan 26 sampai 30 Mbak Ataya. Halo Mbak Ataya. Dengar suaranya Ustadz? Dengar 26 sampai 30 Mbak Ataya. Summa syakal arda syakka fa amma badna fiya habba wa inna bawa akba wa inaba wa ghadba tunawa nahla wa zaituna wa hadaika gulba. Oke, cukup, terima kasih. Terakhir 31 sampai 35 Mas Irza. Halo Mas Irza, dengar suaranya Ustadz Mas Irza? Mas Irza? Ada Mas Irza? Nggak ada ya Mas Irza ya? Oke, karena Mas Irza belum nyambung, Ustadz kepengen Mbak Feve yuk. 31 sampai 35. 31. Ya. Wa fakihata wa aba mata alaikum amikum wa yauma yafiru mar'u min ahi wa ummi
Fihi. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih ya anak-anakku yang hari ini sudah murojaah. Nanti ketika pembelajaran kok tiba-tiba wifi-nya atau sinyalnya kurang bersahabat, karena kan mungkin ada sinyal yang kuat, ada yang enggak, nanti bisa dilihat di YouTube untuk pembelajaran hari ini ya. Nanti ya. Ya, Hari ini kita mulai dulu pembelajarannya. Silakan dibuka materi IPA ya. Hari ini kan jadwalnya IPA ya. Oke, silakan dibuka buku IPA-nya. IPA, Us. Ya, semua kameranya diaktifkan ya dan mikrofonnya. Mikrofonnya dinonaktifkan ya. Yuk, buka buku sudah. Ustadz akan share materi terlebih dahulu ya. Izin share materi ya anak-anak ya. Sebentar ya. Oke, sebentar. apa? Gayamu boleh. Iya dan susah. Coba. Tahu ya teman. Kilo itu berjumpa. Oh, tahu ya aku loh. Sebentar. Silakan share materi terlebih dahulu ya, anak ya. Sudah kelihatan, kan ya? Us. Sebentar. Sudah, belum, Us. Sudah. Bentar. Bangun makhluk itu Sudah lewat kelihatan? relatif, vertikatif, beranak, bertelur, Sudah kelihatan? dan beranak. Oke, yang minum silakan minum terlebih dahulu, nak. Kita kasih waktu untuk minum terlebih dahulu. Ya, oh Mbak Ataya tuh pakai aqua besar sekali. Itu nggak pakai galon ya? Nggak bisa ngangkat nanti ya, Mbak Ataya. Oke, sudah? Belum. Sudah kelihatan materinya Ustaz? Sudah kelihatan? Sudah. Belum, Us. Oke, terima kasih. Belum. Ya, belum kelihatan? Ada sudah kelihatan ya? Belum. Ya. Aku belum, Us. Kenapa? Aku belum. Ya, belum kelihatan. Nah, ini namanya Mas Reza ini. Iya, burik, Us. Biasa, Us. Oke, nak, kita awali pembelajaran IPA pada pagi hari dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih. Oke, nak, kemarin kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada berapa perkembangbiakan pada tumbuhan kemarin? Ada dua. Satu perkembangbiakan generatif, dua perkembangbiakan Vegetatif dan generatif. Vegetatif kemarin ada berapa? Ada dua. Satu vegetatif. Vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Oke, bentar Mas. Sudah, terima kasih ya. Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya. Kemarin Belum masuk, Us. Ustadz sudah Sudah ada. menyampaikan ya. Ustadz sudah menyampaikan tugas-tugasnya. Sudah dikerjakan semua untuk tugas IPA-nya. Sudah. Dua kemarin cangkok. Sudah. Dan cara mencangkok dan kelebihan mencangkok itu sudah dikerjakan. Oke, ini ketika nanti kalian ada jadwal ke sekolah, silakan itu dibawa untuk Ustadz nilai. Ya. Oke, semua mohon izin, semua mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Semua mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Ya, biar tidak kemeresek ya. Mohon izin ya Ustadz menyampaikan materi. Nah, di sini kita akan membahas, kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan.
Sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan Nggak ada gambarnya. ya, perkembangbiakan hewan. Nggak ada gambarnya. Nah, perkembangbiakan hewan itu hampir sama dengan perkembangbiakan Nggak ada pada gambarnya. Itu Nggak ada gambarnya. ada dua. Ada Ada yang generatif sama ada yang vegetatif. Statif. Ada generatif sama vegetatif. Generatif ada 3 di situ, ya. Generatif ada 3. Sebentar. Nah, generatif ada 3. Ada yang secara bertelur atau ovipar, kemudian ada yang beranak vivipar, ada juga yang bertelur dan beranak ovovivipar. Ya. Nah, silakan itu dicatat terlebih dahulu, Nak. Nah, bagiannya dicatat. Silakan itu dicatat. Nah, tulis di situ, ya. Perkembangbiakan makhluk hidup hewan ada 2. Silakan dicatat terlebih Ustaz, dahulu. maaf nggak ada gambarnya, Us. Nggak ada gambarnya, Us. Sinyalnya Mas Reza. Sinyalnya tidak mendukung, dah. Yang lainnya kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan Kelihatan itu dicatat, ya. Perkembangbiakan makhluk hidup. Mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu, Nak. Mikrofonnya, Nak. Mohon izin, Nak. Biar tidak kemeresak, silakan dicatat terlebih dahulu. Perkembangbiakan makhluk hidup hewan itu ada 2, generatif dan vegetatif. Ya, generatif itu ada 3. Ada yang secara beranak, bertelur dan beranak di situ. Ya. Silakan dicatat terlebih dahulu. Sebentar, Ustaz mau ambil buku sebentar ya, Nak ya. Sudah semua? Belum. Ya, saya tunggu. Generatif itu apa, Us? Beranak terus sama apa, Us? Bertelur sama apa? Bertelur dan beranak. Gak kan jelas yang bawahnya. Beranak, bertelur dan beranak. Ya, Us. Sudah? Belum. Sudah. Nah, Nak, silakan yang ada tambahan dari Ustadz yang beranak, kurung dikasih keterangan, kurung buka, vivipar. Tulis vivipar. Kurung tutup. Yang mana, Us? Yang beranak, kurung buka, vivipar, kurung tutup. Vivipar. Kemudian yang bertelur, kurung buka, ovipar. Yang bertelur. Sudah? Kemudian yang bertelur dan beranak, kurung buka, ovovivipar. Apa, Us? Yang bertelur? Ovovivipar. Ovovivipar.
Ovovivipar. Ovovivipar, Us. Ovovivipar. Ovovivipar. Di komen. Ovovivipar. Mas. Nah, Apa? sudah ya? Lihat di komentar Ustadz, itu ada ovovivipar. Ustadz menuliskan. Sudah? Sing dibahas. Sudah? Ya, Us. Oke. Ya, Us. Ya. Oke. Sudah. Silakan mikrofonnya minta tolong nak dimatikan terlebih dahulu ketika Ustadz menjelaskan. Nanti kalau dihidupkan. Nah, tadi kita sudah mencatat ya, jadi perkembangbiakan makhluk hidup hewan itu ada dua, secara generatif dan secara vegetatif. Ya. Kalau secara generatif, berarti secara kawin hampir sama dengan tumbuhan. Vegetatif pun tidak kawin. Nah, generatif terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya beranak atau yang kita kenal sebagai vivipar. Ada yang bertelur yang kita kenal sebagai ovivipar. Dan bertelur dan beranak ovovivipar. Ya. Terus maksudnya generatif bagaimana? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tapi berbeda ya nak. Ini tidak boleh disamakan dengan pada tumbuhan. Berarti hewan sel kelamin jantannya ya berarti benang sari. Berarti yang sel kelamin betinanya putih. Bener nggak kayak gitu? Tidak ya. Itu khusus untuk tumbuhan. Jadi khusus untuk tumbuhan, sel kelamin jantannya itu benang sari, sel kelamin betinanya adalah putih. Tapi kalau yang hewan itu berbeda nak, ya, tidak boleh disamakan, ya. Nah, gimana? Kalau generatif itu melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya, di mana sel kelamin jantan nanti menghasilkan sperma, kalau sel kelamin betina nanti menghasilkan sel telur. Jika kedua sel kelamin bertemu, maka akan terbentuk individu barulah. Individu inilah yang kita kenal sebagai embrio. Ya. Kemudian berbeda dengan generatif. Kalau perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup secara kawin. Maksudnya apa? Tadi kalau secara kawin bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya. Tahu bedanya nak? Tahu bedanya? Ya. Silakan ini dicatat dulu. Ya, silakan ini dicatat dulu. Ya, perkembangbiakan generatif melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Sudah? Ya, silakan. Ya, silakan dicatat dulu yang di PPT dicatat, nak. Tapi nggak usah digambar ya, nggak usah gambar sapi gitu ya. Silakan hanya tulisannya saja, ya. Silakan dicatat dulu, Ustadz sambil menunggu. Dicatat dulu. Ustadz. Udah, Us. Tadi aku nyatetnya, Us. Keduanya, Us. Ya. Enggak. Itu kemarin digaji. Sudah? Aku udah mulai. Ya. Akan bayar sapi, Us. Stay, Minta tolong Mas Fariza ya. Minta tolong kalau mengikuti Google Meet, tolong dijaga suaranya, jangan mengganggu yang lain.
Yes, correct. Tumbuhan. Sudah? Nyatetnya sudah? Belum. Belum ya? Putus-putus, Oh, putus-putus ya, nggak apa-apa. Nanti ini sudah usah rekam kok, nah. Kameranya diaktifkan semua? Boleh? Malu. Ya. Malu. Kenapa malu? Malu aja, Us. Kenapa malu? Ayo Mas Fariza sudah mencatat, nggak kelihatan? Aku sudah. Oh sudah, oke good. Yuk yang lain sudah? Belum Ya. Us. Tunggu. Sudah. Ya. Jadi perkembangbiakan Enggak ada yang off. ya pada hewan melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya. Sudah? Kalau sudah Ustadz kasih catatan tambahan, Nak. Ustadz kasih catatan tambahan. Sudah ya? Tambahannya apa? Belum. Nah, silakan catatan tambahannya tak taruh di komentar ya. Catatan tambahannya taruh di komentar. Nanti ditaruh di bawahnya. Ustaz, itu semuanya dicatat, Us. Iya, catat. Iyalah. Lalu pamut. Silakan catatan tambahannya tertaruh di kolom komentar ya, Nak. Silakan dicatat Mas Reza. Di kolom komentar silakan catat. Ganti Us, bos ganti. Oke. Itu bawahnya Ya. beda sendiri tuh Us, beda sendiri. Apa digabung sama ini Us? Kenapa? Ini itu yang ditulis sama Ustaz tuh digabung sama ini apa dipisah? Digabung Mas, digabung sama itu. Gabung. Enggak dipisah Us. Oke, dikit saja. Itu catatan tambahnya Ustadz ya. Di catatan aku Catatan ada tambahannya di kata-kata kolom komentar. tambah itu gimana Us, ditambah lagi apa enggak Us? Kenapa? Kenapa Mas Asra? Katanya itu sudah dikasih Ustaz yang di kolom komentar sudah ada tak kasih tadi. Catat lagi enggak Us? Apa enggak usah? Itu dicatat Mas, itu tambahannya Ustadz. Itu ada kata keterangan sel telur sama sperma ya.
Nah, tolong itu dicatat dulu. Yang itu yang penting, yang dari Ustadz itu, yang kolom komentar. Silakan tuh dicatat dulu. Ya. Sudah, Us. Oke, sudah. Belum, belum. Oke, kalau sudah, Ustadz minta izin untuk mikrofonnya dinonaktifkan lagi ya, Nak. Mikrofonnya dinonaktifkan lagi. Minta izin, Ustadz. Oke, sudah, terima kasih. Nah, selanjutnya tadi kalian sudah mencatat ya. Jadi perkembangbiakan pada hewan ada 2, generatif sama vegetatif. Generatif ada 3, bertelur, beranak, bertelur, beranak. Nah, tadi pengertiannya kalian sudah catat kalau generatif itu adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan yang menghasilkan sperma dan sel kelamin betina yang menghasilkan sel telur. Kemudian bertemu menghasilkan sebuah individu baru yang kita kenal sebagai embrio. Nah, kemudian kalau yang vegetatif itu adalah perkembangbiakan hewan secara tak kawin, artinya tanpa melalui pertemuan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Ya, nah silakan. Kalian tadi sudah mencatat ya, perkembangbiakan generatif, bertelur, nama lainnya adalah ovipar. Kemudian kalau beranak, apa nak beranak? Vipar. Bertelur beranak, ovovipar. Ya. Sampai sini paham? Paham. Itu yang generatif ya, Nak? Itu yang generatif. Nah, berarti hewan-hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara bertelur, beranak, berarti mereka berkembang biak secara generatif. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, terus bagaimana cara hewan yang berkembang biak secara vegetatif? Itu ada 3. Yang pertama membelah diri, kemudian ada fragmentasi, kemudian ada tunas. Nah, ini silakan dicatat, Nak. Ini silakan dicatat dulu. Ya. Perkembangbiakan vegetatif hewan. 1. Membelah diri. 2. Fragmentasi. 3. Tunas. Ya, ini silakan dicatat, Nak. Yang vegetatif. Pertimbangan apa, Us? Pertimbangan apa? Vegetatif. Ya, yang vegetatif pada hewan ada 3, membelah diri, fragmentasi, tunas. Yang kemarin kalau vegetatif pada tumbuhan apa, Nak? Ada yang bisa nggak vegetatif pada tumbuhan? Contohnya apa? Ada yang bisa vegetatif pada tumbuhan? Vegetatif yang alami atau buatan, Us? Ya, bebas. Alami atau buatan, Us? Ya, bebas. Kalau alami ada umbi batang, umbi akar, tunas, akar tinggal. Berarti kalian sudah paham. Tapi itu yang tumbuhannya, Nak, ya, ada alami sama buatan. Tapi kalau yang hewan ada 3 saja, membelah diri, fragmentasi, tunas. Nah, semua. Sekarang tugasnya. Ya, tak kasih tugas. Sudah dicatat? Kalau sudah, Tugas apa PR, Us? Ya, tugas PR Mas. PR di rumah. Tugasnya apa, Us? Tadi. Tugasnya, ini sudah dicatat, Nak? Sudah dicatat? Tugas. Tugas perkembangbiakan hewan. Catat dulu. Tugas perkembangbiakan hewan. Apa, Us? Komentar, Us. Tugas. Soalnya suaranya macet-macet. Oh gitu ya. Tugas. Apa, Us? Putus-putus, Us. Us. Komentar ya. Ya, Us, komentar aja, suaranya macet. Ya. Yang lainnya mikrofonnya dinonaktifkan ya, Nak. Terus.
Bentar sambil Ustadz nyatet tugasnya. Ustaz, soalnya berapa, Us? 5 saja. Oh ya. Sudah semua nyatetnya? Belum ya? Belum. Oke, ada 5 saja. Oke, Ustadz tunggu ya. Belum, Us. Ustadz tunggu.
Silakan dong kameranya diaktifkan semua. Biar kelihatan yang belum mandi siapa, yang sudah mandi siapa. Malu, oh iya ya udah. Ini. Mas Ian yang nggak malu ya Mas Ian. Mas Ian kameranya diaktifkan terus. Mas Alvin, halo. Mas Alvin ini di rumahnya Mbak Binar? Enggak sama Mbak Binar. Di rumah. Oh, biasanya sama Mbak Binar. Ini. Jangan komentar dulu ya, nanti soal-soalnya tertumpuk banyak ya. Sudah dicatat semua tugasnya? Sudah? Oh belum. Ya. Sudah. Silakan. Mas baru nomor 3. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tugasnya. Sampai 2 halaman aku. Sampai apa Mas Reza? 2 halaman. Wes, Masya Allah 2 halaman. Nggak apa-apa ya. Kelas 6 kamu harus rajin ya. Kan kamu anak pintar. Ya. Udah mentok. Sudah semua. Sampai bawah polos. Kenapa? Belum. Belum ya? Belum. Ya, kita tunggu. Pokoknya kita tunggu. Sambil minum-minum boleh. Boleh. Sambil minum, sambil maam ya. Maam jajan ya, jajan ya. Nggak tahu. Oh. Selesai. Sudah selesai semua? Soal sih. Sudah. Belum. Oh, ayo, habis ini ganti pelajaran kok. Udah setengah 9 ini Us. Ayo, makanya. Benda ya nak ya. Sudah Us. Sampai Nanti untuk yang belum mencatat soalnya kan sudah Ustadz catatkan di kolom komentar ya. Nanti dilihat aja. Oke, Ustadz akhiri dulu. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pelajaran IPA. Mohon maaf kalau Ustadz kurang jelas suaranya atau sinyalnya yang kurang bagus. Ini semua sudah nanti biar ini sudah Ustadz rekam. Nanti kalian tinggal lihat di YouTube ya. Nanti lihat wajah-wajah ganteng kalian terkenal di YouTube. Masuk YouTube kita. Oh gitu ya. Nanti lihat sinyalnya. Mantap, aku mau nanti bisa open. lihat di YouTube untuk pembelajaran hari. Oke, Ustadz akhiri dulu. Ya, jangan lupa untuk tugas-tugasnya yang IPA dikerjakan. Nanti Ustadz akan rekap semua nilai IPA-nya. Ya Mas Reza ya, yang kemarin dapat 100 ya Mas Reza ya. Senyum-senyum Mas Reza. Senang ya. Oke, Ustadz akhiri dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, jangan ditutup dulu, kalian sambil nunggu Ustazah. Ya, Ustazah Ella. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ya. Oke, ya, sambil kalian bercengkrama dengan yang lain ya. Diaktifkan kameranya ya, sambil kalian ya. Mas Ian kalau ngantuk Mas Ian angop. Mas Ian angop. Bungkus sakit. Mas Krisna, Mas Krisna. Mas Krisna. Capek menurut. Capek. Kalau IPA capek ya, nyetak banyak ya IPA ya. Tapi seru. Seru ya. Oke. Daripada MTK. Bentar ya.
My life one is for you there like him. I'm on back the morning. I'm on back the morning. I'm unmissable. Kenapa? Bentar ya. Main lah, guys. Luraknya karzet BAWN. Luraknya aku karzet BAWN ya. Aku bareta. Malah aku kurang iso bareta. Guys mati ping 3. Aku mati ping 3 nopal mati ping 2. Pro aku. Alah pro mati, kill doang banyak tapi mati terus. Kayak Bos kayak jelek pas aku ning gone zona goro-goro ngurepe kabeh. Halo. Mobil wis acur, mati kok entek. Krono wis urip. Pasrah. Mobil. Pasrah aku. Ada PR mobil, nggak ketinggal. Ayo, mobil wis acur, Pak. Mobil wis acur. Burung acur, sing chip. Sing chip. Ini pageran. Alah chip ku lemot. Lamborghini ngono Lamborghini ku malah jajurke musuh kok. Katanya kota jalan bulan yang jajurke. Enggak. Pasaran tahu dong. Gua bari ki usah elam aku ya. Assalamualaikum, Bos. Assalamualaikum. Pacaran hari ini. Enggak ngono, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bolehkah Ustazah awali? Silakan buka bukunya. Ya. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Ayo kameranya tunjukkan biar ada bisa lihat. Enggak boleh. Ya udah aku hidupin. Tunjukkan Mas Fahreza. Udah. Mbak Keisha, Mbak Tanali, Aku udah urus. Binar, Mas Ashraf, Mbak Vita, Mas Rafa. Oke, Ini pelajaran apa, Os? Sebelum kita awali pelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar PPKN. Sudah disiapkan modulnya. Yang modulnya belum siap silakan diambil dulu modul dan Bu Pena ya. Silakan diambil dulu. I'm ready. Single dong. PPKN. Kelihatan?
kelihatan di HP kalian, Ustazah share screen. Kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maaf, ini Ustazah sedang menjelaskan materi. Silahkan kalian speakernya dimatikan. Nanti kalau Ustazah ada pertanyaan, Ustazah tanya, silahkan dihidupkan lagi pertanyaannya Ustazah dijawab ya. Kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu ada berapa sila? Mas, 5 sila. Sila yang pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Lambangnya apa sila yang pertama? Bintang. Itu mengizinkan teman yang berbeda agama untuk beribadah. Maaf Mas, lambangnya. Lambang sila pertama. Oh, lambangnya. Atau apa? Atau kepala benteng? Bintang. Sila pertama lambangnya bintang. Sila yang kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan Kemanusiaan dan adil dan beradab. Lambangnya santai. Salah kurang P aku panggil kurang P. Kemudian sila yang ketiga Persatuan. lambangnya pohon beringin. Sila yang keempat rakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dan perwakilan. Lambangnya Kepala banteng. Sila yang kelima bunyinya keadilan sosial dan Indonesia. Lambangnya Dan kapal. apa sih itu Pancasila? Nah, Pancasila itu apa, Nak? Pancasila merupakan Pancasila pedoman sebagai dasar negara Indonesia. Jadi fungsinya itu sebagai panduan Berfungsi sebagai panduan Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai sumber hukum. Sumber hukum artinya apa? Artinya kehidupan bangsa Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, nanti rakyat Indonesia akan hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Nah, kita belajar tentang sila pertama, nilai-nilai yang sesuai dengan sila pertama. Sila yang pertama tadi bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sila pertama itu mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa sampai aneh banget? Berarti berhubungan dengan ketuhanan, dengan agama, dengan toleransi beragama, menghargai perbedaan agama, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian apa sih nilai-nilainya di sila pertama itu? Coba Mas Rafa, dibaca nilai-nilai ketuhanan. Poin 1 sampai 3. Biasa aja. Nilai-nilai yang kandung dari sila pertama Pancasila 1. Percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2.
mensyukuri segala yang ada di alam semesta merupakan anugerah Tuhan. 3. Mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Stop. Ini berarti tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah, yaitu bertakwa, bersyukur, dan menjalankan ibadah. Kemudian poin 4 sampai 8, silahkan dibaca Mbak Ataya. Kameranya Mbak Ata. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, kepercayaan yang berbeda-beda, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama, mengembangkan sikap kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan masing-masing akan suatu agama kepada orang lain. Oke, terima kasih. Nah, sedangkan untuk poin 4 sampai 8 itu mengenai hubungan keagamaan, hubungan toleransi antara manusia, antara seseorang dengan orang lain dalam hal agama. Ada kerukunan beragama, ada saling menghargai, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sila pertama ada pertanyaan atau tidak, Mas Mbak? Tidak ada. Kita lanjut ke sila yang kedua. Sila yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti sila kedua itu mengandung makna bahwa kita harus memperlakukan sesama makhluk hidup dengan beradab. Ya, harus memperlakukan sesama makhluk hidup secara beradab, menghargai persamaan derajat dan menghargai persamaan hak dan kewajiban. Kemudian nilai-nilainya apa? Nilai-nilainya silakan dibaca Mbak Feve. Derajat antar sesama manusia, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara, mengembangkan sikap tentang rasa, sip, ya ilmunya yang sama manusia. Oke, lanjut. Kemudian melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang terakhir, menjunjung kebenaran dan Oke, terima kasih Mbak Feve. Jadi sila kedua itu mengandung nilai mengenai persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, melakukan kegiatan kemanusiaan, dan membela kebenaran dan keadilan. Sila kedua ada pertanyaan? Enggak ada. Kita lanjut. Sila yang ketiga. Cepat saja ini. Persatuan Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mengandung makna usaha menuju persatuan rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti bangsa Indonesia ini harus bersatu meskipun mereka berbeda-beda, meskipun mereka beragam. Kemudian apa nilai-nilainya? Nilai-nilainya bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara.
Berarti mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Mengembangkan rasa cinta tanah air. Mengembangkan persatuan dan kesatuan. Menghormati keragaman, keanekaragaman. Meskipun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, kita harus saling menghormati. Kemudian yang keenam, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Sila ketiga, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada, sudah paham? Nanti satu tanda tanya loh. Woi, aku lanang, woi. Nanti gantian loh ya, Ustazah yang tanya. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nyalain stikerku. Maaf, ini pelajaran ya, ngobrolnya. Nanti ngobrolnya harus sesuai dengan materi yang disampaikan Ustazah, bukan tentang yang lain, ya. Sila Ustazah lanjutkan. Sila yang keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah. Di sini sudah ada kata-kata permusyawaratan, berarti tentang musyawarah. Tentang musyawarah. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat? Nah, ini tidak memaksa kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, menerima hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Diskusi kelas, musyawarah, segala sesuatu yang berhubungan dengan musyawarah berarti sesuai dengan sila yang keempat. Kartu uno tak balik. Keempat tuh, sila keempat tuh. Ya, kita lanjut ke sila yang kelima. Sila yang kelima intinya Indonesia. lambangnya apa di sila seluruh kelima? rakyat Indonesia. Padi dan kapas. Kalau dilihat dari isinya, sila kelima ini berarti mengandung apa? Mengandung makna apa? Tentang keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban. Bagaimana nilai-nilainya? Yang pertama, bersikap adil, menjaga antara keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, menghargai hasil karya orang lain, mengembangkan perbuatan luhur, dengan sikap dan suasana kekeluargaan. Sampai sila kelima, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ustazah yang tanya. Ini ada gambar. Gambar apa? Nah, ada pertanyaan di atasnya. Sesuai dengan sila keberapakah gambar ini? Keempat. Sila keempat. Ini itu gambarnya apa? Itu milih itu loh, Us. Pilih apa? Pemilu. Pemilihan umum, pemungutan suara. Sesuai dengan sila yang keempat. Ya, sip, betul. Gambar berikutnya. Sesuai dengan sila yang Sila kedua. Sila yang kedua, gambar apa ini? Gambar apa ini? Ada anak kecil berbagi rezeki. Berbagi rezeki kepada Uang. nenek.
Berarti ini sudah kelihatan kemanusiaan. Kemanusiaan itu berarti sila yang kedua. Gambar berikutnya. Mana gambar berikutnya? Sila ketiga. Kenapa ini sila ketiga? Gotong royong. Kerja bakti gotong royong. Kerjasama, gotong royong, Saling bekerja sama. Ada lagi gambar. Oi, Sila kelima. Salah. Sila keberapa ini? Satu. Sila pertama. Sila ke satu. Sila ke satu. Satu. Video kecil. Sila keberapa ini? Ini itu adalah anak-anak kecil, ya kan? Anak-anak kecil sedang bermain bersama. Mereka berasal dari agama yang berbeda, berasal dari budaya yang berbeda, berasal dari suku yang berbeda. Nah, berarti ini sesuai dengan sila Yang keberapa? Pertama. Sila pertama. Tadi pertama itu tentang apa? Tentang ketuhanan. Sila kelima. Sila keberapakah ini? 5. 5. Kenapa kok bisa 5? Tiga. Betul, sila yang ketiga. Kenapa sila ketiga? Ini kan mereka berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, beda-beda budaya. Nah, mereka Persatuan. mereka berbeda, mereka bersatu, bermain bersama dengan rukun. Berarti sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ya kan, sudah paham? Ya. Gambar terakhir. Silakan pertama. Satu. Gampang, tentang ibadah. Tentang Yang pertama. Berarti sila yang Sama. satu, ketuhanan yang maha esa. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, sudah paham semua. Sekarang coba kita kerjakan. Di situ sudah ada Bu Pena ya, sudah pegang Bu Pena semua. Bisa dibuka halaman 26. Bukan yang ini. Buka Bu Pena halaman 26. Muatan PPKN tadi 3.1. Silahkan dikerjakan nomor 1 sampai 5. Ustadzah tunggu. Manaus, Upenaus, halaman berapa? Bu Pena halaman 26. 26. Muatan PPKN. Sudah dari dulu. Terus gimana ngerjainnya, Us? Dikerjakan di buku paket. Dikerjakan di buku Nomor 1 sampai 5, Us. Dikerjakan di mana? 1 sampai 5. Dikerjakan di buku paket. Kamar mandi boleh. Pagi aku lagi weanan di aku. Ada kasih waktu 5 menit. Wis banget. Buku paket atau buku tulis, Us? Buku paket. Oh, buku paket.
Mantap. Jenengan sudah. Jadi saya. Bos. Halaman berapa? 26. Halaman 26. Bos. Halaman 26. Ngobrolnya nanti ya, Mas. Ngobrolnya nanti. Ini pelajaran dulu ya. Kerjakan dulu. Terus. Saya habis PPKN apa, Us? Saya Us habis PPKN apa? Aku udah tak kerjain. Sudah? Udah. Sudah semua? Mana dari kemarin, Us? Oh iya. Dari dulu. Dari dulu. Oke, berarti bisa dikoreksi ya kalau gitu. Bisa kok, Us. Ustazah mau nanya Us, soal SBDP kemarin yang di Google Classroom kok nggak ada Us? Belum, Mas. Belum ada. Nanti kalau sudah ada nanti diinfo. Oke Us. Ya, terima kasih ya. Ini sudah semua atau ada yang belum? Sudah, Us. Udah, Us. Sudah ya. Kita bahas bersama. Nomor 1, Mas Noval, silakan dibaca. Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Halaman 26. Enggak kerja ke SBDP, enggak akan gue ikut pelajaran SBDP. PPKN belum aku, Us. Ayo, Mas Nomor Noval. 1, sila 1 Us. Nomor 1. Sila yang ke Us. pertama. Betul semua ya, sila pertama semua jawabnya. Benar. Nomor bersyukur kepada Tuhan Maha Esa berarti sesuai dengan sila yang pertama. Sila yang ke-1. Selanjutnya. Yang salah disalahkan. Mbak Shannon. Merawat tanaman jagung dengan menyiramnya secara teratur. Kenapa, Us? Mbak Shannon baca nomor 2, tapi kameranya dihidupkan dulu. Merawat tanaman jagung dengan menyiramnya secara teratur merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Sila yang ke-2. Merawat tanaman jagung. Merawat berarti kita harus berperilaku yang baik kepada makhluk hidup lain. Itu tumbuh tanaman. Yang salah silahkan. Ya, Noval makan dulu, Us. Noval. Kita lanjut ke sebelum kita lanjut ke nomor 3, yang kameranya mati silahkan dihidupkan. Us kalau salah. Ustazah nomor 2 tadi apa Us jawabannya? Sila kedua. Sila kedua. Us kalau salah. Siapa yang salah? Salah. Yang salah tadi nomor 2. Ada. Ada. Kalau salah dikasih kebetulan, tapi nomornya ditilang ya, nomornya ditilang. Nanti kalau di sekolah ada nilai.
Kembali lagi dalam sapunya. Yang salah dikasih pembetulan di sampingnya, tapi nomornya disilang. Kita lanjut ke nomor 3. Mbak Binar. Nomor 2 apa sila kedua? Ya, Mbak Binar nomor 3. Ya, Us. Kerjasama dalam kelompok merupakan pengalaman sila keempat. Sila. Sila keberapa? Bermata jaga hati. Jangan mencari lagi. Sila keberapa? Jawabnya sila keberapa Mbak Binar? Aku sila keempat, Us. Keempat. Yang lain ada jawaban yang lain enggak? Teman-teman yang lain punya jawaban yang berbeda? Sila yang ketiga. Kerja sama, bersatu. Berarti sesuai sila yang ketiga. Yang salah dikasih pembetulan tapi nomornya disilang ya. Sudah dibetulkan. Nomor berapa, Us? Nomor 3. Maaf, ini yang nyanyi siapa ya? Reza. Reza. Lo apa sih? Reza, maaf. Us. Bisa sopan enggak, Ze? Ini kita belajar PPKN. Tadi kamu sudah belajar sila yang keberapa, Ze, tentang kesopanan? Aku tahu apa-apain lo. Sila yang ke Kelas 6 loh, Ze. Masih pengen main-main. enggak. Kalau pengen main-main enggak usah ikut kelas, enggak apa-apa. Yang pengen main-main enggak usah ikut kelas. Kita lanjut ke soal nomor 4. Silakan dibaca, Mbak Yasmin. Apa, Mbak? Jawabannya ada toleransi beragama, ada kerukunan beribadah, ada menghormati perbedaan agama. Pokoknya tentang agama-agama. Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang punya jawaban lain? Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, betul, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika ada teman kita yang ingin izin beribadah, diperbolehkan. Ya, betul. Boleh. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Betul, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah tepat waktu. Hormati orang yang menghargai antar agama. Apa? Mbak Ata? Menghargai antar agama. Iya, boleh. Mas Ian jawabnya apa, Mas Ian? Aku jawabnya. Nomor berapa, Us? Pokoknya nomor 4 itu tentang agama, tentang toleransi, tentang bertakwa kepada Tuhan, beribadah, taat kepada Tuhan, dan lain-lain. Yang terakhir, nomor 5. Nomor 5, Mas Alvin. Nomor 5, Mas Alvin. Tuliskan manfaat kerjasama dalam kelompok dapat meringankan beban pekerjaan. Meringankan pekerjaan.
Ada yang punya jawaban lain? Pekerjaan cepat selesai. Apalagi? Pekerjaan cepat selesai. Pekerjaan selesai tepat waktu. Pekerjaan tidak menumpuk. Pekerjaan tidak menumpuk. Saya pekerjaan tidak menumpuk. Oke, betul Mas Reza. Kenali dalam satu kelompok. Apa? Mempercepat pekerjaan. Ya, mempercepat selesainya pekerjaan. Teman dengan yang tidak dikenali dalam kelompoknya. Ya, boleh. Ya betul Mas Asrof. Mempererat persatuan, boleh. Mantap. Sudah ada Tidak pertanyaan? membeda-bedakan. Tidak ada. Sekarang waktunya pelajaran yang lain. Pelajaran apa guys? Sambil nunggu Ustazah Tia. Yang haus boleh minum. Bahasa Indonesia kan Us? Bahasa Indonesia kan? Apa ini jadwalnya? Ayo. Bahasa Indonesia Us. Bahasa Indonesia. Jangan jaga hati. Jangan cari lagi sumpah. Silakan disiapkan bukunya dulu. Sudah. Jangan terus. Pal gawe kuil malah gawe kuil. Pal gawe kuil terus gawe nomor apal. Gawe grup. Pal. Bernama Pal. Gawe kuil. Tauman. Gawe kuil tauman. Mas, Mbak, adakah yang sudah sholat duha? Apa? Sholat duha? Sudah sholat duha semua ini yang di sini? Yang di Google? Belum tahu apal. Apa yang bakso? Ada nih Bang. Halo. Balik bakso tuh Bang. Halo. Ya. Sholat duha semua? Sudah. Berapa rakaat? Yang belum sholat duha, setelah pelajaran nanti sholat duha, yang sudah sholat duha, jangan lupa buku birunya diisi. Pantauan ibadah yaumiyahnya diisi. Di situ ada sholat, ada ngaji, dan ada tahfidz. Diisi semua, dikerjakan semua. Jangan sampai tidak ya. Kalian sudah Kalau tidak, 6. Kalau tidak, ya nanti siap-siap lulus. Mau lulus apa enggak gitu kan? mau. Pas 6 kan menentukan kelulusan kalian. Kelas 6 ada banyak ujian, ada ujian sekolah, ada ujian praktek, ada ujian tahfidz. Ujian sekolah berarti kamu harus bisa pelajaran. Ada 12 mata pelajaran. Ujian tahfidz berarti harus hafal 30. Jawab. Ujian jawab. bisa adzan, bisa iqomah, sholat, Aku dan jawab. doa. Oke, Itu apa? saatnya pelajaran bahasa Indonesia Ella akhiri. Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nova. Bang, ya aku jawab. Nah. Ya aku udah. Ya aku jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah Ella yang cantik dan baik hati. Kok Ustazah Ella? Boleh liput. Ustazah Tia. Oke, silakan. Silakan. Videonya dinyalakan semua. Izin. Bentar. Izin pipis ya, silakan. Aku boleh minum. Kenapa kok malu? Ayo di on-kan semua. Videonya di on-kan semua. Silahkan, boleh minum. Jawab aku. Boleh makan. Nanti setelah makannya nanti setelah pelajaran. Enak dingin. Yang sudah di-on-kan Bu Reza, Mbak Kaila, Mas Rilza, Mas Ashraf, Mas Riki. Dan siapa lagi? Halo guys. Reza, yang disampaikan Ustazah tadi. Naufal, Mas Zuril, Mbak Bunga mana ini kok malah cuman lampu saja, Mbak Binar, Mbak Vita, Mbak Atifah, Terus minum terus. Ustazah sebentar kok ini sudah jam segini soalnya. Pal, aku jawab, Pal. Bu Ella, Dek mau aja bisa diurep no. Bagus. Ini bagus Ustaznya. Pal, aku jawab, Pal. Reza, Mas Reza, Dalam. bisa fokus ke pelajaran? Ya. Oke, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia, tapi Ustazah tidak buat materi, biar kalian buka buku kalian. Coba dibuka buku paketnya, halaman 17. Paket Bu Pena, buka halaman 17. Berapa? Halaman 17. Halaman 17. Halaman berapa, Us? Halaman 17, Mas. 17 aja. Iya, halaman 17. Nonton. 17, Us. Iya, halaman 17. Udah. Oke. Silahkan semuanya dibaca paragraf yang pertama. Ingin melakukan percobaan membuat kecambah dari biji kacang hijau. Menyiapkan biji kacang hijau, kapas, air, dan bak. Selanjutnya memerintahkan beberapa biji kacang hijau. Halo. Udah. Ini lagi, Pak. Sudah selesai? Oke. Nah, dalam membuat laporan teks laporan hasil pengamatan itu untuk yang paragraf pertama tadi adalah contoh dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, itu untuk yang pertama, Ustazah mau tanya kalimat utama dari paragraf
paragraf yang kalian baca tadi berada di kalimat yang keberapa? Ada di kalimat yang keberapa? Satu. Pertama. Kalimat pertama. Kalimat pertama, betul sekali. Jadi kalimat utamanya adalah Komang ingin melakukan percobaan membuat kecambah dari biji kacang hijau. Betul sekali. Nah, kalau kalimat utama berada pada kalimat yang pertama, berarti disebut paragraf apa, anak-anak? Paragraf utama. Paragraf deduktif, betul sekali Mbak Bina. Sama. Iya. Oh, deduktif. Kalau kalimat utamanya berada di kalimat terakhir berarti di akhir paragraf berarti disebut paragraf 3. Paragraf kalau berada di kalimat di akhir paragraf berarti disebut paragraf apa? Induktif, ya betul sekali. Induktif. Induktif. Sekarang coba Ustazah tunjuk untuk membaca paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua dibaca oleh Mbak Vita. Mbak Vita, tolong dibaca Mbak Vita. Pada hari kedua, kacang hijau mulai tumbuh. Hari keempat, biji kacang hijau sudah berakar. Hari kelima, biji kacang hijau sudah berubah menjadi kecambah. Oke, terima kasih Mbak Vita. Nah, kalimat utama pada paragraf kedua berada di awal paragraf atau di akhir paragraf? Mas Reza. Ya. Kalimat utamanya paragraf yang kedua berada di awal paragraf atau di akhir paragraf? Di akhir. Di akhir, ada yang sepakat dengan Reza? Di awal lah, Di awal. Kenapa kok di awal? Masa di akhir namanya juga utama, Bisa enggak kalimat utama berada di akhir paragraf? Bisa. Ya, jadi kalimat utama itu tidak harus ada di awal paragraf. Jadi kalau contohnya di paragraf yang kedua itu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kenapa? Karena kalimat yang kedua dan yang ketiga itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Suaranya siapa itu? Selanjutnya paragraf yang ketiga dibaca oleh Mas Tara. Berhasil dan mengamati buat Gak ada gambarnya. Oman berkoran kecamatan yang muda yang kumpulan berdasarkan Iya, oke. Nah, untuk yang paragraf yang ketiga, kalimat utamanya berada di mana, Nak? Awal paragraf juga. Berarti paragraf yang pertama, kedua, dan ketiga itu disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf deduktif ya. Nopal. Oke.
Sekarang Lupa kita Gus. kerjakan yang Benar bagian sih bawah Gus. itu, yang bagian bawah. Izin habis Gus. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan isi teks laporan tersebut. Yang bagian A, biji kacang hijau perlu waktu 5 hari untuk tumbuh menjadi kecambah. Betul atau sesuai atau tidak? Sesuai. Sesuai, silahkan dicentang. Yang B sekarang, salah satu media yang digunakan dalam pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau adalah kapas. Sesuai atau tidak? Sesuai. Sekarang yang C, media kapas dipilih karena dapat menahan air dalam waktu yang relatif lama. Sesuai atau tidak, Nak? Tidak, karena di dalam teks tidak ada yang menyebutkan kalimat tersebut. Kalau tidak sesuai, meskipun itu benar, itu namanya tetap tidak sesuai. Gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Kalau nggak sesuai nggak usah dicentang, Mus. Kalau tidak sesuai tidak usah dicentang, tidak usah disilang juga ya. Biarin, Mus. Sekarang yang nomor 2. Percobaan apa yang dilakukan oleh Komang, Nak? Tambah dari Iya, betul sekali. Membuat kecambah dari biji kacang hijau. Silahkan ditulis. Di mana? Di buku paketnya saja. Bagus. Rezeki ngopo to ya? Guyu-guyu wae dari tadi. Sudah? Yang aku larang banget. Sudah, Us. Oke, selanjutnya yang B. Apa saja yang perlu disiapkan untuk melakukan percobaan? Apa saja, Nak, yang perlu disiapkan? biji kacang hijau. Biji kacang hijau, Air dan bak. air dan garam. Oke, betul semua. Nah, untuk yang teks yang tadi kita pelajari itu adalah salah satu contoh teks laporan hasil pengamatan. Nah, di paragraf 1 tadi itu berisi tentang informasi-informasi umum. Sedangkan paragraf 2 berisi tentang kumpulan-kumpulan fakta. Dan yang paragraf 3 berisi tentang kesimpulan. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang teks laporan hasil pengamatan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ya. Untuk tugas hari ini, Nak, silahkan dibuka bupenanya halaman 25. Bupena halaman 25. Yang kayak saya Ella tadi. Ya. Yang kayak saya Ella tadi. Bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Yang ini bahasa Indonesia. Yang di akhir materi kan. Ya, tugas hari ini silahkan kerjakan latihan soal susunan muatan bahasa Indonesia halaman 25. 1 sampai Terus. Kerjakan Mengerjakannya di buku saja. tulis. Di buku paket saja enggak apa-apa. 1 sampai berapa? 1 sampai 5. Sekarang, Us. Kerjakan di buku paket atau buku tulis, ya. Us. Kerjakannya di buku paket atau di buku tulis. Buku paket. IJPR. IPS. Sudah ya, Nak ya? Us, itu dikerjakannya di buku paket atau di buku tulis. Dikerjakan di buku paket. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Oke.
Karena sudah pukul 9:30 lebih, Dadah. pembelajaran kita hari ini kita Ustadz Dadah, Nopal. cukupkan sekian. Sampai jumpa di kelas untuk anak-anak kelompok B besok pagi. Adios. Dan besok hari Sabtu sampai jumpa untuk anak-anak kelompok C. Oke. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap belajar. Oh iya nak, sebentar. Setiap hari kalian sudah menghafalkan sesuai dengan jadwal yang ada di buku biru belum? Sudah. Tapi aku kalau malam Oke, boleh, enggak apa-apa. Saya Pagi, anak siang, 20. sore, malam silahkan. Nah, untuk Apa besok saya udah 39? mulai hari ini seperti tadi kelompok A hari ini itu setoran satu-satu ke Ustadzah sesuai dengan Surat setoran apa? jadwalnya. Abesa. Bukan. Jadi jadwal hari ini kan hafalannya ada 4 ada. Ada surat Al-Lahab, surat Al-Adiyat, surat Al-Fajr, dan surat Abesa. Tadi setoran semua. Ya, bisa atau tidak bisa. Tidak usah takut. Yang penting kalian sudah mempersiapkan. Nanti besok pagi berarti ada yang buka buku biru ini? Tidak. Oh tidak, berarti Tidak. besok pagi silahkan dilihat jadwal setorannya besok pagi apa itu yang akan kalian siapkan untuk yang kelompok B. Untuk yang kelompok C bisa mempersiapkan untuk yang jadwal hari Sabtu. Itu ya. Ya. Jadi setiap hari kalian harus setoran hafalan ke Ustadz Ustadzah. Gitu. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Bagi yang belum melaksanakan sholat duha, setelah ini langsung sholat duha ya. Oh sudah, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Selamat menikmati jajan yang sudah kalian persiapkan dari tadi pagi. Yang punya jajan silakan sekali jajan. Habis. Oh sudah habis. Naufal kayaknya Naufalnya sudah habis itu, ya Val? Kamu Udah habis, kan? habis kegiatannya. Sudah Ustadzah juga. Oke, terima kasih banyak anak-anak semuanya. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya Ustazah Tia yang cantik dan baik hati. Ya, silahkan boleh live satu persatu. Bye. Ustazah Mbak Reza Apa dia apa lagunya? Itu apa? Tangannya. Naufal, ayo sudah keluar. Naufal, Reza, Mas Gali, Mas Rafa, Mas Rilda, Mas Rizka, Mbak Ayah, Mas Tara. Ya Us, kapan-kapan aja Us keluarnya Us. Ih, tumetui, melu. Wes abis main yo, anak-anak. Boleh main yo. Gawe grup yo. Kenapa? Grup Free Fire. Baka. Let's go.